Pernah nggak Anda merasa sudah lari kencang tapi kok rasanya tetap di tempat? Kalender berganti, rapat makin padat, to-do list penuh centang tapi grafik hidup dan karir seperti garis lurus yang keras kepala. Anda ganti aplikasi, ikut kursus, tambah jam lembur, bahkan minta saran ke mentor. Tetap aja hati ini berbisik, kok gini-gini aja? Pertanyaannya apakah yang kurang itu benar-benar tenaga dan skill atau jangan-jangan ada hal lain yang perlu diperbaharui? Kalau kolam air yang tenang bisa membusuk diam-diam, bukankah manusia yang berhenti mengalir juga berisiko membusuk dari dalam? Banyak profesional dan pengusaha berada di simpang ini. Kerja keras yang tak menambah jarak. Secara sosial kita mudah tertipu oleh kesibukan, padahal kesibukan bukanlah produktivitas. Secara logis kita cenderung mengulang cara lama untuk tantangan baru karena otak mencintai yang familiar. Akibatnya hasilnya itu lagi. Seperti menuang air ke ember yang bocor. Makin banyak kita curahkan, makin banyak pula yang hilang. Di titik ini data kehidupan kita bicara. Meeting bertambah, metrik tak bergerak, budget marketing naik, repeat rate stagnan, jam kerja melebar, relasi justru mengerut, dan hidup serta karir stagnan. Di tengah kegalauan itu, kita pun kembali ke tempat yang aman. Mengulang yang sama, mengulang yang nyaman. Begitu terus. Kita merasa sudah bergerak, padahal kita hanya berputar di kubangan yang sama. Analogi air mengajarkan sesuatu. Kolam yang tak mengalir tanpa aman, tapi perlahan menampung lumut dan nyamuk. Sementara sungai yang mengalir kadang keruh, tapi di sanalah pembaruan terjadi. Airnya menyegarkan dirinya sendiri dan selalu menemukan pemandangan baru di sepanjang perjalanan. Itulah tanda kesehatan sebuah ekosistem yang terus bertumbuh. Akar masalahnya seringkali bukanlah kurang hebat, melainkan kurang tepat. Kita mengira menambah tenaga sama dengan menambah kemajuan. Padahal tanpa koreksi arah, tenaga hanya mempercepat kita berputar di tempat. Stagnasi jarang disebabkan oleh ketidaktahuan. Ia disebabkan oleh perspektif yang sempit. Seperti burung di sangkar besar, langit luas terlihat, sayap kuat dimiliki, tapi kepalanya berkali-kali membentur jeruji yang sama karena ia kurang perspektif untuk menemukan pintu keluar. Maka solusinya bukan sekedar menambah aplikasi, tapi mengupgrade sistem operasi diri kita. Cara kita memaknai, memutuskan, dan melangkah. Tanpa itu, skill secanggih apapun rawan ngeheng. Dalam sistem operasi diri ada dua modal utama yang perlu diaktifkan. Modal pertama adalah akal yang terjaga. Inilah kejernihan untuk membaca realitas, disiplin bernalar, dan struktur berpikir yang kuat. Akal yang terjaga tahu kapan harus mengganti peta, bukan hanya menambah tenaga. Ia berani mengakui data apa adanya. Kalau hasilnya stagnan, ya berarti caranya perlu dirombak. Modal kedua adalah jiwa yang menyala. Inilah sumber makna, nyali, dan daya juang. Jiwa yang menyala mampu menahan guncang ketika jalur baru terasa asing. Ia mengelola takut menjadi energi untuk bertindak. Tanpa akal yang terjaga, semangat jadi liar. Sementara tanpa jiwa yang menyala, kejernihan tidak akan jadi gerakan. Maka keduanya harus aktif bersamaan. Gunakan akal Anda untuk membaca ulang hidup dengan jujur. Lihat kembali keputusan-keputusan yang pernah diambil. Kenali apa yang menjadi penghambat. Lalu tanyakan pada diri sendiri. Sebenarnya kemana saya ingin pergi? Dan kenapa? Itu penting. Dari kejujuran lahirlah sebuah peta baru. Perubahan besar seringkali berutang pada langkah kecil yang konsisten, bukan pada momen spektakuler. Maka begitu keputusan sudah diambil, jangan terlalu lama menunda. Akal yang terjaga akan menuntun Anda seperti kompas. Ia tidak menghilangkan jalanan macet, tapi ia selalu memberi arah baru agar tujuan Anda tetap tercapai. Lalu gunakan nyala jiwa Anda untuk memberi energi pada setiap langkah. Nyala itu bukan berarti bebas dari rasa takut. Justru menjadikan takut sebagai bahan bakar untuk bergerak. Coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Jika setahun lagi saya masih di titik ini, apa yang akan rusak? Pertanyaan sederhana ini sering menyalakan keberanian yang sehat. Jiwa yang menyala mengajarkan kita menerima ketidaknyamanan sebagai tanda tumbuh. Dan berani menjaga jarak dari lingkungan yang melemahkan. Jika bisa, ajak orang di sekitar untuk naik bersama. Jika tidak, tetap jaga nyala itu dengan batas yang sehat. Sebab berhenti bertumbuh bukan berarti stabil, melainkan mulai mundur. Teman-teman, dengan akal yang terjaga dan jiwa yang menyala, kita tidak hanya bergerak cepat, tapi juga bergerak benar, membawa hidup yang lebih utuh dan bermakna. Saya berikan satu ilustrasi lagi. Stagnasi adalah kolam, performa adalah sungai. Kolam terasa aman, tapi sunyi dan menutup kemungkinan. Sungai terdengar gaduh, kadang keruh, namun selalu memperbaharui diri dan menghadiahkan horizon baru di setiap tikungannya.
Di dunia bisnis, sungai itu bisa berarti eksperimentasi harga, reposisi nilai, pivot model distribusi, atau menyasar segmen yang dulu tidak terfikirkan. Dalam karir, sungai itu bisa berarti meminta proyek lintas fungsi, mendesain role crafting, atau bahkan berpindah ekosistem agar bisa belajar dengan cepat. Kuncinya bukan berani tanpa berpikir, tapi bergerak dengan akal yang terjaga dan jiwa yang menyala. Mari kita tutup video ini dengan refleksi diri. Mungkin yang membuat kita letih bukan jauhnya tujuan, melainkan beratnya beban cara lama yang kita ngotot pertahankan. Berhentilah mengukur kemajuan dari keringat. Ukurlah dari keluasan perspektif dan keberanian mengganti jalur. Hargai setiap langkah kecil yang mengubah struktur hari-hari kita. Karena disitulah otak menulis ulang kitab diri yang baru. Pilihlah untuk mengalir daripada diam. Karena di dalam aliran itulah kita menemukan makna perjalanan. Bukan soal deras atau tenangnya arus, tapi tentang kesediaan hati untuk terus bertumbuh, meski perlahan. Saatnya menjadi seorang high performing individual, bukan demi tampilan hebat di mata orang, melainkan agar kita tetap utuh, tetap berdaya, dan semakin berdampak. Maka hari ini, pilih satu rute baru, satu langkah kecil, satu keberanian sederhana. Biarkan akalmu menyalakan arah dan jiwamu menjaga nyala. Besok, nikmati setiap kelokan aliran sungai yang membuat hidup dan pekerjaan Anda bukan hanya lebih bermakna, namun juga penuh warna.